Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Sabrina segera mengerti apa maksud Fadli. Ia hendak mengatakan bahwa Sabrina cindaku, harimau jadi-jadian betina, sebab ayahnya harimau jadi-jadian. Sabrina menerima nasib tanpa protes. Sangat menyakitkan hati, tetapi itulah suatu nasib yang benar-benar sudah jadi suratan badan. Cinta kasih yang begitu indah bisa putus mendadak secara sepihak tanpa ada kesempatan bagi pihak lain untuk pantas mengatakan bahwa yang demikian tidak adil. Di dunia memang tidak selalu ada keadilan. Sedih hati Sabrina tak mudah dilukiskan dengan kata-kata, bukan terutama karena kehilangan seorang manusia bernama Fadli. Dia bukan wanita lemah yang mau minta dikasihani, bukan macam dia orangnya yang mau mengemis kasih. Dia sedih karena dia ditakdirkan menjadi anak cindaku. Tidak cukup kematian ayahnya membuat dia berurai air mata tatkala ia baru berusia 11 tahun. Kini ia merasa dihina oleh manusia yang pernah memeluk menciuminya sambil melakukan senandung cinta yang maha indah. Sejak itu, Sabrina menjauhkan diri dari laki-laki, padahal tak sedikit yang berdaya upaya dengan segala macam cara mendekati dia. Yang tampan, yang berkedudukan baik, yang kaya, semua ada. Kalau mau dikata Sabrina tinggal pilih, sebenarnya tidak berlebih-lebihan. Beberapa orang muda mengadu untung dengan berkirim surat. Ada yang sekedar ingin berkenalan sebagai awal dari kisah yang diharapkan akan panjang. Ada yang cukup konyol untuk serta-merta menyatakan cinta dan mau berbuat apa saja demi cintanya pada pandangan pertama itu. Semua itu tidak bisa lagi menggugah hati Sabrina yang telah dijauhi oleh Fadli karena ia anak cinta. Ia bahkan benci. Mereka itu menyatakan ingin berkenalan atau ingin bersahabat intim semata-mata karena ia cantik. Bila mana kelak mereka telah mengetahui atau mendengar bahwa ia anak harimau jadi-jadian, maka mereka akan serta-merta menjauhkan diri karena merasa takut atau merasa malu. Siapa pula yang mau bercintaan dengan anak cindaku kalau si cantik mendadak jadi harimau yang lazimnya ganas dan pemakan daging apa saja? Pacar atau suami pun pasti akan dikoyak dan disantapnya. Tetapi beberapa hari setelah ia bertemu dengan Erwin di pesawat dari ujung pandang ke Jakarta, perasaan yang tak disukainya itu timbul di dalam dirinya. Ia teringat-ingat pada pemuda itu yang pada pertemuan kedua ternyata telah menjadi duda dengan cara yang amat tragis. Kemudian tanpa dapat dilawan, ia begitu ingin membunuh babi hutan yang berasal dari manusia itu. Ia ingin menunjukkan kepada Erwin bahwa dia benar-benar sahabat yang setia. Semua keinginan itu karena perasaan yang pernah padam sama sekali setelah ia dijauhi Fadli. Apa yang disaksikan Erwin bukan mimpi. Sabrina telah berubah rupa. Walaupun tidak atau belum seluruhnya jadi harimau, tetapi ia bukan lagi Sabrina yang cantik tadi. Kemudian hidungnya berubah jadi hidung harimau. Mukanya berbulu, tetapi matanya tetap mata manusia. Mata Sabrina yang indah. Rambutnya pun masih rambut Sabrina yang ikal sampai ke bahu. Perubahan itu berlangsung terus, tidak seperti Erwin dari manusia berubah ke harimau. Prosesnya lain. Kini tangan dan kakinya berbulu, serupa harimau. Erwin memperhatikan dengan perasaan tegang. Yang disaksikannya adalah perubahan manusia ke wujud harimau. Inikah yang menyebabkan Sabrina tidak takut tatkala ia di pesawat melihat tangan Erwin pelan-pelan ditumbuhi bulu harimau? Sebangsakah dia dengan Sabrina? Ada hubungan keluargakah? Kenalkah ia pada orang tua Erwin Jalubuk dan Saodah? Percayakah kau kini mengapa aku minta diberi kesempatan untuk menghadapi manusia babi yang telah menimbulkan bencana atas dirimu, Erwin? Tanya Sabrina. Kau Sabrina, kau, kata Erwin tanpa sanggup meneruskan. Benar, aku manusia harimau, atau katakanlah wanita harimau. Ayahku cindaku. Aduh Sabrina, lagi-lagi Erwin terhenti dengan kalimatnya. Apanya yang aduh? Kau kasihan padaku? Tak usah aku bukan orang yang suka dikasihani. Sudah begini penentuan, ku terima apa adanya.
Sabrina terdiam dan pada wajahnya membayang suatu perasaan duka yang tak tersembunyikan. Kemudian air mata itu yang tak pernah kering manakala ia teringat akan peristiwa yang menimpa ayahnya dan mereka sekeluarga pada hari Jumat naas yang membuat mereka jadi buah bibir orang sekampung. Kalau ada yang kusedihkan maka ia hanya malapetaka yang menimpa diri ayahku. Di mana beliau sekarang? Di Jakarta ini. Ia telah tiada, dikeroyok dan dibunuh orang. Padahal ayahku itu tak pernah menyakiti siapapun. Itulah yang tak dapat kulupakan. Tetapi mengapa? Tanya Erwin. Meskipun dalam keadaan masjul oleh kenangan, Sabrina menceritakan juga secara singkat bagaimana peristiwa itu terjadi. Erwin dapat merasakan betapa besar duka cita keluarga Sabrina. Tentu tak kalah getirnya dari bencana yang menimpa dirinya. Siapa kepala pengeroyok itu, Sabrina? Tanya Erwin. Mengapa? Itu sudah lama berlalu. Tiap orang ramai mengeroyok, mesti ada yang jadi biang keladinya. Memang ada. Sultan Mandi Angin, jago silat di masa itu. Semua orang takut padanya. Mengapa kau tanya? Kau takkan kenal padanya. Ah, tidak apa-apa. Sekedar tanya saja, sahut Erwin. Dan nama itu diingatnya baik-baik di dalam benaknya. Sultan Mandi Angin, jago silat di daerah Sungai Penuh. Kita kini lebih bersahabat bukan? Tanya Sabrina. Erwin hanya memandang tanpa kata, tetapi cukup jelas bagi Sabrina. Dan ia senang. Banyak alasan untuk merasa senang walaupun ia harimau jadi-jadian betina. Sabrina bertanya, apakah Erwin kini mau memperkenankannya turut serta mencari babi manusia itu? Tetapi Erwin tetap menolak dengan halus. Bukan urusan gadis itu, walaupun mereka bersahabat. Persahabatan tak usah diikat dengan mempertaruhkan nyawa, Sabrina, kata Erwin. Tetapi aku ingin membunuhnya karena ia membunuh istri dan anakmu. Orang semacam itu harus dibinasakan. Aku ingin ia merasakan bagaimana seorang wanita tak sempurna semacam aku ini bisa merupakan lawan yang tak terkalahkan olehnya. Kau beri aku pulang ini, sahabat baikku yang malang, kata Sabrina. Ia berkata seperti merayu, tetapi sebenarnya Sabrina hanya menyampaikan apa yang benar-benar terasa di dalam hatinya. Dan Erwin pun dapat merasakan bahwa wanita itu hanya berkata seadanya saja, bukan hendak mengambil muka dan sama sekali bukan bermaksud takbur terhadap manusia babi yang amat ganas itu. Aku dulu mencobanya. Kalau aku gagal, kau turun tangan. Binasakan dia sesuai dengan keinginanku dan setimpal dengan kebiasaannya dan kebuasannya yang tak kenal batas itu. Kalau begitu kehendakmu, apa boleh buat. Tetapi aku masih ingin mengatakan bahwa kau mengecewakan harapanku, Erwin. Mengecewakan untuk kebaikan masih jauh lebih baik daripada mengizinkan untuk kebinasaan. Apakah tidak begitu pendapatmu? Cara berpikirmu itu baik sekali, tetapi aku tidak akan binasa, jawab Sabrina. Baiklah kalau begitu, pada lain kesempatan. Lain kesempatan katamu? Apakah kau masih punya musuh-musuh lain? Musuh tidak selalu kita ketahui dan tidak selalu kelihatan, Sabrina. Kau amat bijaksana. Entahlah, aku tidak dapat merasakannya. Aku dapat dikatakan bijaksana kalau aku tadinya membawa serta anak dan istriku ke ujung pandang. Erwin, aku ingin bertanya, kau tidak akan marah? Kita sudah bersahabat bukan? Aku begitu ingin mengetahui lebih banyak tentang dirimu. Kau sudah mengetahui apa yang kau perlu tahu, bahwa aku manusia harimau yang saban waktu bisa berubah wujud. Aku tidak lebih beruntung dari kau, Erwin. Kau telah melihatnya. Kemudian Sabrina secara berangsur-angsur menjadi manusia biasa kembali, seorang gadis cantik dengan mata jelita. Baru Erwin seorang melihat bahwa ia bisa berubah rupa. Baru kali itu pula Sabrina mengalami perubahan. Ketika akan berubah tadi, ia seperti melihat ayahnya yang telah meninggal 8 tahun yang silam. Dan inilah untuk pertama kali Sabrina mengetahui bahwa ia pun seorang cindaku. Pada umur 19 tahun baru kecindakuan itu menjelma ke dalam dirinya. Anehnya, ia tidak merasa takut dan tidak menyesal. Mungkin karena sahabatnya itu juga seorang manusia harimau. Mungkin karena keadaan dirinya menyebabkan ia merasa lebih dekat dengan Erwin. Sebenarnya, ia heran mengapa ia menyukai Erwin setelah diketahuinya orang muda itu bukan manusia wajar.
Padahal pada saat itu ia belum tahu bahwa ia pun cindaku seperti ayahnya. "Kapan kau berangkat mencari babi itu?" tanya Sabrina kepada Erwin.